Oke, selamat datang di video kuliah selanjutnya. Ini masuk ya untuk Unsik. Jadi untuk Unsik mata kuliah teknik pemesinan. Jadi di teknik pemesinan kemarin video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang apa itu mesin punch dan apa itu proses pemesinan yang lainnya. Mesin punch ini sendiri biasanya digunakan untuk pembuatan dari sheet metal. Sheet metal adalah jadi kalau logika gampangnya itu kalian bikin kayak kardus yang ditekuk-tekuk, dan kardus yang ditekuk-tekuk itu nanti bahannya bisa metal atau besi. Nah, seperti itu. Nah, sheet metal akan saya jelaskan di sini. Saya menjelaskan menggunakan salah satu artikel yang ada di internet sebagai sumber gambar dan bayangan aja. Sebenarnya sheet metal working atau pengerjaan sheet metal itu apa sih? Nah, sheet metal itu sebenarnya yang paling kalian sering lihat itu adalah di mobil. Kalau kalian pernah tahu mobil bagian bawah atau mobil yang bagian dalam, semuanya itu plat, tidak ada rangka, kecuali mobil zaman dulu ya. Jadi kayak misal Kijang itu ada rangka dan ada platnya. Kalau yang mobil zaman sekarang itu namanya monocoque. Monocoque itu artinya single unit body. Nah, ini si mobil ini itu sheet metal. Jadi dia cuma ada plat lurus kayak gitu, terus ditekuk-tekuk. Lah cara nakuknya gimana? Apakah didudui kayak kentang magic kayak gitu? Ya memang iya, tapi menggunakan mesin yang lebih presisi. Nah, untuk bagian mobil, kalau kalian pernah lihat bagian bawahnya atau bagian di dalam pintu, saat pintunya dibuka, itu ada plat terus nanti ditekuk kayak gitu, ditekuk ke dalam bentuknya kayak U kayak gini. Nah, si bentuknya U kayak gini, nah itu nanti juga namanya sheet metal, nanti di punch, di form dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya penggunaan sheet metal. Terus sheet metal yang lainnya lagi, kalau kalian tahu PC atau komputer, itu kan semua pakai metal tuh. Nah, itu pakai metal lembaran, nah itu juga sheet metal. Sebenarnya sheet metal ini paling umum digunakan awalnya itu penggunaannya itu paling banyak digunakan di casing. Jadi dalamnya ada rangkanya dari besi profil atau dari besi pejal dan lain sebagainya. Lalu casingnya menggunakan sheet metal. Kenapa menggunakan sheet metal? Karena memang mengejar material menggunakan besi, tetapi yang mudah dibentuk seperti apa dan tipis, jadi ngirit. Dan juga kekuatannya bisa diatur berdasarkan ketebalan dan bentuknya. Nah, sheet metal itu materialnya juga nggak cuma satu, nggak cuma besi aja, itu ada koper, aluminium, dan emas ya. Terus brass juga ada. Jadi plat-plat yang bisa setelah dipukul dan dia bisa mempertahankan bentuk itu biasanya bisa digunakan menjadi sheet metal. Jadi nanti dia bisa menggunakan bentuk dan lain sebagainya. Nah, ada gambar di bawah sebelah kiri ini. Ini adalah pengerjaan sheet metal working dengan menggunakan laser tube. Jadi nanti ini proses pemotongannya. Jadi proses pemotongan itu pakai sheet metal itu menggunakan proses pemotongan pada sheet metal itu menggunakan teknik pemesinan yang kita bahas sebelumnya. Yang paling sering adalah menggunakan geraji atau pakai gerinda. Nanti juga ada menggunakan laser dan lain sebagainya. Nah, ini menggunakan laser. Jadi modelnya sheet metal itu paling banyak kayak akrilik gitu. Akrilik kan bisa dipotong menggunakan laser. Nah, si sheet metal ini juga bisa dipotong menggunakan laser, tetapi dengan watt yang lebih besar, intinya seperti itu. Nah, sheet metal working itu ada apa aja? Yang pertama ada welding atau pengelasan. Ini termasuk proses pemesinan semua. Habis itu gluing atau pengeleman, terus bending atau penekuan, piercing, sama drawing kemarin sudah saya jelaskan itu masuk dalam punch. Terus delay reduction, layer forming itu biasanya namanya pembentukan. Heat coil itu ngerol gitu, jadi panasi terus diputer. Potong, slitting, bending, punching, laser cutting, sama laser processing. Jadi banyak. Nah, untuk mobil sendiri yang ada di yang bisa kalian lihat sekarang ini sebenarnya adalah pengerjaan menggunakan sheet metal yang dia sudah macam-macam. Jadi untuk bagian ujung itu nanti dia menggunakan, misalnya di ujung sini nyambung sheet metal yang ini sama sheet metal yang ini, caranya gimana? Itu dilas. Bisa dilas, bisa dikeling. Kalau untuk keling itu biasanya dipakai di pesawat, itu paling sering. Terus nanti di sini ada yang ditekuk biar nggak landep. Sheet metal kan landep toh. Terus di sini ada dipotong menggunakan laser.
yang di sini juga di punch sama ditekuk, metal forming. Habis itu yang di bagian dalam sini. Nah, ini semua sheet metal sebenarnya. Ini sheet metal, ini sheet metal, luar sheet metal, dalam sheet metal, luar sheet metal, dalam sheet metal. Selalu seperti itu kalau untuk mobil. Nah, terus sheet metal itu juga bisa digunakan paling umum juga digunakan untuk di velg, tapi bukan velg yang cor atau bukan velg yang racing. Biasanya pakai untuk velg kaleng itu. Ketebalannya nanti biasanya variatif antara 8 sampai 10 mili. Nah, si velg kaleng ini itu pakai sheet metal. Jadi modelnya si velg kaleng, kenapa kekuatannya velg kaleng tidak sekuat dengan velg racing yang kaleng racing? Karena velg kaleng yang kita dipakai di lapangan itu sebenarnya velg antara dua sheet metal, yang satunya ditekuk menjadi torus atau menjadi bola, donat. Habis itu yang kedua itu menjadi kayak plat kayak gitu, terus nanti digunakan untuk velgnya tengahnya. Nah, itu cuma dilas atau dijepit biasanya menggunakan panas. Jadi pada saat itu pada saat yang sebenarnya adalah mereka berdua ini, si yang bentuknya torus atau donat, yang satunya yang plat ini, itu sebenarnya mereka itu dua material yang berbeda. Walaupun materialnya sama, maksudnya dua material yang berbeda itu mereka dibentuk dengan waktu yang berbeda, dikerjakan dengan waktu yang berbeda juga. Jadi nanti dua material yang berbeda. Nah, karena dua material yang berbeda, jadi kekuatannya nggak tinggi. Makanya kalau untuk racing itu biasanya menggunakan yang cor atau yang menggunakan yang CNC, biar materialnya lebih kuat kayak gitu. Terus manufacturing prosesnya yang pertama itu adalah forming. Itu forming itu artinya pembentukan. Pembentukan itu ada rolling itu di roll, jadi tadinya lurus terus di roll jadi bundar. Terus bending itu ditekuk. Bending sama rolling itu beda. Kalau rolling itu jadinya nanti bundar, jadinya nanti sudutnya itu kayak punya fillet, jadi bundar seperti ini. Kalau untuk forming, kalau untuk bending dia ditekuk. Oke, 90 derajat, 45 derajat, 30 derajat terserah. Terus forging sama drawing. Forging itu nanti dipukul. Jadi mobil tadi kenapa bentuknya bisa liuk-liuk itu nanti dipukuli. Jadi kayak kentang magic itu sebenarnya, ketok magic itu sebenarnya mukuli besi. Habis itu nanti drawing dan etc. Drawing itu artinya ditarik ya. Jadi nanti pada saat dia lebar seperti ini lebarnya, terus nanti dikecilin. Jadi kayak tangan saya ini lebar kecil. Nah, itu juga drawing. Nah, ini pembentukan sheet metal ada macam-macam. Jadi nanti mesinnya juga ada macam-macam proses pemesinannya. Jadi proses pemesinannya ada mesin roll. Mesin roll itu ada dua roda, ini jepit tengahnya, terus nanti ini dia muter, terus nanti tengahnya jalan kayak gitu, terus nanti dibelokin. Terus ada bending itu ada yang tekuk, jadi misalnya kayak gini, terus nanti didorong dari sini, ceduk gitu. Dari sini didorong, ada yang modelnya kayak roll gitu. Terus forging itu dipukul-pukul, duk, nggak sampai punch, nggak sampai bolong, dia cuma untuk tujuannya untuk membentuk. Terus drawing ditarik berarti kecepat, sini ada roll, ini dijepit gitu rollnya di tengah. Terus biar gimana caranya biar dia tambah panjang, ya kecepatan yang sebelah kanan lebih cepat daripada kecepatan sebelah kiri gitu. Untuk drawing. Terus untuk forming juga ada dua. Pertama yang ada cold forming itu nanti dipukuli tetapi suhunya tidak dinaikkan atau suhunya tidak dimasukkan ke titik luluh atau titik berubah bentuk. Terus kalau hot itu yang dimasuk atau dipanasi gitu aja. Terus untuk pemisahan itu ada cutting, itu jelas. Cutting itu kamu bisa pakai gerinda, bisa pakai laser, bisa pakai water jet. Punching itu melubangi yang kemarin saya jelaskan. Habis itu splitting, disassembly dan lain sebagainya. Nanti ada banyak. Jadi intinya kalau yang pertama tadi adalah bentuk, biar bentuknya kayak mobil harus gimana. Habis itu yang kedua nanti ada pemotongannya. Terus biasanya yang mana dulu sih, pemotongan atau pembentukan dulu? Biasanya kalau perencanaannya bagus, dia pemotongan dulu baru pembentukan. Kalau perencanaannya bagus ya tepatnya. Karena di beberapa software CAD itu untuk sheet metal dia bisa untuk langsung jadi bentuknya seperti apa, belenduknya seperti apa, habis nanti di flatten jadinya seperti apa. Lah nanti di-cut dulu bentuk flatten, nanti baru dibentuk belenduk kayak gitu ya. Terus untuk yang terakhir, sheet metal itu harus di joining atau digabung. Itu ada welding, ada soldering. Paling sering welding, soldering sama rivet. Untuk welding itu las biasa pakai acetylene, pakai
pakai las listrik, pakai lastik dan lain sebagainya. Soldering sama, kalau welding tadi menggunakan api, kalau untuk soldering dia menggunakan ujung yang panas, jadi nanti dikasih suhu lelehnya di situ. Kalau ini saat pakai torch. Surface treatment juga ada. Nanti ada namanya electrical surface treatment. Itu paling gampang kalian bayangkan adalah nge-chrome motor, itu surface treatment. Jadi pada saat nanti kalian nge-chrome motor, pada saat kalian nge-chrome motor itu nanti dimasukin ke dalam chrome besinya atau aluminiumnya, habis nanti dialiri listrik biar dia nempel gitu. Nah di sheet metal juga sama seperti itu. Jangan, barusan saya ngomong kayak casing motor kayak gitu, jangan salah anggap bahwa casing motor, casing mesin di motor itu jangan anggap bahwa itu sebenarnya adalah sheet metal, bukan, itu cor. Jadi bentuknya tipis tetapi dia cor karena dia untuk kekuatan gitu ya. Terus ya penghalusan dan lain sebagainya. Jadi memang untuk sheet metal nanti untuk link saya kasih di e-learning, nanti link bisa dilihat di atas juga di dalam video ini. Ini untuk bisa dibaca lagi. Untuk sheet metal processing sebenarnya ini salah satu material alternatif atau material yang digunakan di lapangan, dan dia bisa paling banyak digunakan untuk casing maupun sekarang untuk rangka juga. Dan ini fungsinya memang sangat banyak. Saya sedang mengerjakan proyek untuk ini juga, untuk sheet metal ada 3 proyek. Nah, jadi ini memang bisa, kalau di proyek saya itu yang 2 digunakan untuk rangka, yang 1 digunakan untuk casing, seperti itu. Jadi memang nanti ini paling banyak digunakan di lapangan pada saat masuk ke dunia permesinan. Untuk video kali ini cukup segitu, terima kasih.